Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan pada pagi hari ini Tuhan. Kau memberikan Tuhan kesehatan di keluarga, bukan karena kegagahan kami, tapi karena kasih karunia atas kami, sehingga kami bisa bertemu saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan, menguasai setiap pribadi lepas pribadi Bapa yang baik. Biarlah Engkau Tuhan berkati kami setiap pribadi yang datang di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan lewat ibadah kami ini Tuhan, kami persembahkan Tuhan sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan semua Tuhan keadaan kami ini berkenan di hadapan-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kami percaya berkati setiap telinga kami, berkati setiap mulut kami, berkati seluruh tubuh kami untuk memuliakan nama-Mu saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, apapun Tuhan pergumulan kami saat ini Tuhan, Engkau Tuhan sertai kami. Apapun Tuhan yang kami hadapi saat ini, kami percaya Yesus tetap bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan berkati turun di tempat ini atas setiap pribadi yang datang di tempat ini. Biar Roh Kudus menjamah setiap Tuhan. Kami percaya hari ini Engkau nyatakan mujizat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan
kami ini. Biarlah Tuhan urapi setiap yang melayani Tuhan saat ini, mulai dari singer, musik Tuhan, hamba-Mu yang melayani, overhead semuanya diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan turun pengurapan-Mu, kuduskan, sucikan dengan darah Yesus, sehingga semua berkenan Tuhan kami berikan kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, dari mulai pertengahan sampai akhir. Biar Yesus dan Roh Kudus bersama dengan kami di tempat ini. Kami bebaskan Engkau Roh Kudus berkarya di tempat ini. Kami percaya Tuhan, jamah setiap pikiran-pikiran kami yang ada di tempat ini. Roh Kudus jamah pikiran kami, hati kami, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami katakan kepadamu, segala kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Inilah saatnya kita bersama berkumpul di tempat ini hanya untuk menyenangkan Tuhan, bersama demi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yes.
Sintua El Siburian. Shalom, puji Tuhan. Ya, mari kita fokuskan pendengaran kita untuk pembacaan 40 hari ini buat kita semua. Gereja Pentakosta di Indonesia, GPDI Pemulihan GC Kantor Prapa Kabupaten Labuhan Batu. Naskah perjanjian pranikah atau surat partukolo nomor 517 garing SP garing GPDI garing TN garing ASC garing 2020 yang bertanda tangan di bawah ini. Yang pertama, pengantin laki-laki, nama Firman Subur Waru, tempat tanggal lahir Kota Pinang 23 September 1993. Anak dari Bapak Cecily Waru, anak dari Ibu Sidiati Jaluku. Alamat tempat tinggal Morbau Desa Belungkut. Dibaptis air Selam tanggal 26 April 2015. Dengan pengantin perempuan nama Melati Novia Sari Pasari, tempat tanggal lahir Sidikalang 8 November 1992. Anak dari Bapak Misker Pasari, anak dari Ibu Kumia Situmor. Alamat tempat tinggal Jalan Kampung Milik Simanjora. Dibaptis air Selam tanggal 20 Juni 2010. Kami datang ke hadapan Bapak hamba Tuhan Gereja Pentakosta di Indonesia GPDI, Jemaat GPDI Perumahan FG, menyerahkan diri kami dan meminta pemberkatan nikah yang kudus dalam membentuk rumah tangga menurut ajaran Kristen dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Perlu kami menyatakan bahwa kami pengantin laki-laki dan perempuan tidak terikat pada wanita atau pria lain, memberi atau menerima barang yang menyangkut hal ikhwal perkawinan. Dan apabila ada kemudian hari, kami yang bertanggung jawab dan terlepas dari hamba Tuhan. Kami pengantin laki-laki dan perempuan menyatakan dan berjanji di hadapan sidang jemaat dan hamba Tuhan bahwa dengan tulus dan ikhlas hati kami dalam kasih Yesus Kristus membentuk rumah tangga dan tidak akan cerai kecuali diceraikan oleh kematian. Pemberkatan nikah tersebut kami mohon dapat dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020. Demikian surat pernyataan partikular ini kami perbuat dengan hati yang terang dan pikiran yang waras, dan kami tanda tangani di hadapan hamba Tuhan dan sidang jemaat dan saksi-saksi. Pengantin perempuan kami panggilkan untuk menandatangani. Bapak Ibu, keluarga pengantin dari laki-laki dan juga keluarga dari pengantin perempuan, ada kurangnya Pak pembacaan partikular ini, Ibu? Ate diamu amang parana Arbun, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kami panggilkan untuk menandatangani pengantin perempuan.
Ya, kami panggil pengantin laki-laki. Orang tua pengantin perempuan. Orang tua pengantin laki-laki. Dua nama. Saksi dari pihak pengantin perempuan. Saksinya. Saksi, ya itu. Saksi pihak pengantin laki-laki. Saksi dari pihak jemaat gembala dengan si tua. Ya, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kami akan memberikan kepada Haleluya. Kita mau memuliakan Tuhan kembali lagi. Mari saya undang untuk semua jemaat kami berdiri. Kita mau berani buat Tuhan. Mari kita menghadap berbahagia. Haleluya. Yesus, dia Yesus.
persembahan ini saya serahkan kepada Ibu Borus Itu Morang. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Tetap kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang selalu menyertai hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini itu semua karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sempurna tuntunan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih atas kasih-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah setiap pribadi kami Bapa. Kami persembahkan hanya bagi Yesus saat ini. Biar tetap kuasa, tetap bekerja di tempat ini. Untuk menguasai tubuh jiwa roh kami Bapa. Oh terima kasih Bapa, kami sudah menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Itu hanya untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Atas kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Bapa. Terlebih dahulu kuduskan tangan-tangan kami Bapa. Biar setiap persembahan yang Kau berikan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Biarlah Kau berkati setiap kami yang ada di tempat ini Bapa. Biarlah Kau curahkan kuasa-Mu bagi hidup kami saat ini Bapa. Supaya kami Tuhan dapat mengerti akan kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memberi dengan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat kembali, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
setiamu Tuhan. Kami ada seperti hari ini bukan karena baiknya kami, bahkan nyatanya kami sering tidak mentaati Tuhan, sering melanggar firman-Mu, bahkan melupakan Engkau Tuhan dalam banyak perkara. Engkau tetap mengasihi kami dan setia pada kami, sehingga kami masih punya kesempatan selama hidup ini. Oleh sebab itu kami mohon pengampunan-Mu hari ini juga. Ampuni setiap salah dosa kami, basuh kami dengan darah Yesus, biar kami layak datang kepadamu Bapa yang Maha Kudus. Buka telinga kami mendengar suara-Mu, beri kami roh pengertian untuk mengerti apa yang dikatakan. Maka berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengar, dalam pengurapan-Mu Kau mengajar kami. Suami hamba-Mu secara khusus, setiap firman yang kami terima teguhkan Tuhan dengan tanda-tanda mukjizat-Mu. Dari janji-Mu terjadi atas kami. Itu kami siap Tuhan, dalam Yesus Kristus. Saudara yang siap katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Shalom. Halo. Dan bagus itu. Audio sedikit dekat. Ya, karena kita ini sekaligus siaran langsung, banyak saudara-saudara kita yang ingin diberkati Tuhan lewat firman. Amin. Amin. Hari ini hari yang indah kalau bisa kita datang pada Tuhan. Haleluya. Karena semua yang indah dan baik ada di hadapan Tuhan. Amin. Sebabnya tidak sia-sia orang beribadah sungguh-sungguh. Ya. Tujuan ibadah kita yang pertama kita memuji-muji Dia. Sebabnya kita tadi menyanyi, Ya. mengekspresikan kebanggaan, hormat kita dan kita kepada Tuhan. Ketika kita menyanyikan itu dari hati kita dengan ekspresi, walaupun tidak seindah penyanyi suara kita, bukan itu yang dilihat Tuhan. Ya. Nyanyian itu merupakan ekspresi kita mengagumi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, mengakui Tuhan dahsyat hebat, dan kita mau mentaati Dia. Haleluya. Haleluya. Lalu yang kedua yang tidak kalah pentingnya dalam hidup saudara, yaitu menerima firman-Nya. Untuk kita berhasil dalam ibadah, kita harus respon kepada Tuhan. Respon waktu kita datang ke hadapannya lewat ibadah seperti ini. Respon waktu kita memuji Tuhan. Dan respon waktu kita mendengar firman. Jadi jangan kemana-mana dulu pikiran. Amin. Amin. Kalau kau gagal menerima firman, maka gagallah kau menerima berkat Tuhan. Kau tidak akan bisa mendengar firman Tuhan, suara Tuhan, kalau saudara tidak baik-baik mendengar, antusias, sungguh-sungguh, sepenuh hati. Itu makanya banyak orang Kristen terus kebaktian mulai sekolah minggu sampai tua, tak ada imannya. Bukan dia tidak tahu Alkitab, tetapi dia tidak mendengar suara Tuhan. Tahu isi Alkitab dengan mendengar suara Tuhan dua hal yang berbeda. Iman timbul dari pendengaran, berarti mendengar firman. Amin. Ketakutan timbul karena kita mendengar berita buruk. Jadi tergantung apa yang kita dengar. Kita akan mendengar dengan jelas kalau kita fokus, kalau kita antusias, kalau kita sungguh-sungguh merespon dengan baik. Jadi jangan orang Kristen yang gagal. Amin. Ya, banyak zaman sekarang orang Kristen datangnya terlambat, pulangnya mau cepat. Ya, tapi untuk hal-hal dunia dia tahan, saudara.
Itu namanya kedagingan keduniaan lebih besar daripada rohaninya. Nah, dengan begitu kita seperti tanah yang tidak baik. Firman itu seperti benih, hidup kita seperti tanah. Benihnya bagus, firmannya luar biasa, tak pernah gagal. Tapi gagal mengubah kita. Awal saudaraku, kita tanah yang tidak baik. Artinya tidak mendengar firman dengan baik. Haleluya. Maka kalau saudara mau Tuhan mengerjakan sesuatu, Tuhan mau melihat apakah yang dikatakannya tinggal tersimpan di hatimu atau tidak. Karena Tuhan tidak melakukan apapun sebelum Dia melihat firman-Nya dalam diri kita. Sebabnya dalam ayat lain dikatakan disampaikan firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Jadi Tuhan pertama lakukan berbicara kepada orang sakit, lalu Dia melihat respon kita. Kalau kita menerima firman, selanjutnya Dia bertindak menyembuhkan. Sebab Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Jadi kehadiran Allah dengan kehadiran firman sama, karena firman itu bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, tanpa firman tidak ada sesuatu yang terjadi. Jadi kalau nggak ada firman, nggak ada yang terjadi. Nah, itu sebabnya hari ini konsentrasi dengan firman, khususnya kedua pengantin ya. Haleluya. Judul khotbah hari ini, keluargaku, surgaku. Haleluya. Masalah yang paling kompleks, masalah yang paling rumit, masalah yang paling banyak, itu sebenarnya masalah keluarga. Bukan masalah ekonomi, bukan masalah virus corona, masalah keluarga. Semua yang punya keluarga atau berumah tangga, semua punya masalah. Bahkan pejabat, orang terkenal, artis, orang kaya, orang pintar, semua punya masalah keluarga. Malah kalau kita dengar arah yang sering terjadi masalah-masalah yang terekspos di media itu orang-orang hebat, artis. Ya, jadi artinya masalah keluarga ini adalah masalah kompleks, dan masalah keluarga ini yang menentukan bagaimana kita hidup di muka bumi. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dunia ini sudah rusak oleh iblis, karena diberi kesempatan oleh manusia. Adam dan Hawa awalnya sudah melangkah firman. Di mana ada dosa, di situ ada kesempatan iblis. Dan iblis kalau punya kesempatan, kerjanya hanya 3: mencuri, membunuh, binasa. Dia curi semua yang baik. Semua yang baik berasal dari Allah. Tapi semua yang tidak baik iblis yang akan coba ciptakan. Sebabnya di surga tidak ada masalah. Nah, di surga tidak ada orang berdosa lagi. Haleluya. Makanya di bumi kita belajar tidak berdosa setelah diampuni tentunya. Itu sebabnya ketika Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, maka pertama yang dikerjakannya hadir di pernikahan di Kana. Jadi dia pertama kali melayani dan bekerja di muka bumi, bukan menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit dan mujizat yang lain. Tapi mujizat pertama justru mujizat dalam pernikahan. Karena pernikahan itu pokok masalah. Ya, kalau pernikahan sudah beres, gak ada masalah. Jadi di bumi ini hanya ada surga di keluarga. Selain itu tidak ada lagi surga. Surga dunia. Tapi surga yang seperti surga yang kekal di rumah Bapa itu hanya dicipta Tuhan dalam keluarga. Kalau tidak ada lagi surga dalam keluarga, maka saudara tinggal menikmati neraka sebelum masuk neraka yang kekal. Itu sebabnya kita disuruh berdoa, bukan minta makanan. Doa Bapa kami.
yang suruh, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tidak akan bisa terjadi seperti di surga di bumi ini kalau tidak dimulai dari keluarga. Karena dulu bumi ini seperti surga, amanan itu seperti surga. Karena Allah ciptakan sebuah amat baik sebelum Adam dan Hawa melakukan firman. Indah sekali, tidak ada yang kurang. Manusia tinggal menikmati kemurahan, kebaikan, kemuliaan Tuhan di bumi, di taman Eden. Tidak ada yang kurang, karena Tuhan sumbernya, maka kita tidak kurang. Tapi saudaraku, kita hadir iblis karena dibuka jalan lewat ketidaktaatan manusia Adam, maka saudaraku semua dirusak. Bumi jadi rusak. Jadi dimulai dari keluarga Adam dan Hawa, maka bumi rusak. Maka dimulai dari keluarga yang dipulihkan, maka kalau keluarga dipulihkan, bumi pun akan dipulihkan. Haleluya. Kenapa dunia ini rusak? Karena pernikahan Adam dan Hawa. Kita boleh baca pasal 3 dari Kejadian. Bumi terkutuk, wanita susah payah, menderita, melahirkan dan sebagainya, dan anak atau balau, sehingga terjadi membunuh anaknya si Adam, Kain dan Habel. Rusak semuanya. Tapi Yesus datang memperbaiki yang rusak. Haleluya. Makanya dia mulai pelayanannya di muka bumi, mengadakan mukjizat dalam pernikahan-nikahan. Kalau tidak ada lagi keindahan di rumah tangga, dunia ini kacau. Hanya pernah Tuhan bumi hanguskan manusia pada zaman Nuh, karena tak ada lagi keluarga yang bagus kecuali Nuh. Hanya Nuh yang mendengar. Yang lain udah nggak bagus lagi pernikahan, nggak bagus lagi tujuan hidup, kacau gara-gara mereka. Dan Tuhan marah, suruh naik ke bahtera Nuh, lalu ditenggelamkan semuanya. Hanya tinggal 8 orang keluarga Nuh. Kiamat nanti gitu juga, yang keluarga yang dipulihkan Tuhan, yang selamat. Haleluya. Hanya Tuhan janji pemulihan keluarga. Kalau salah satu anggota keluargamu percaya, maka dia diselamatkan. Tetapi janji Tuhan keluarganya juga sesi rumah. Asal yang percaya, salah satu dimulai dari satu keluarga, apakah itu anak, istri, suami, siapapun, asal dia taat dengan iman, maka sesi rumah diselamatkan. Haleluya. Dan Tuhan punya keluarga. Dan keluarga adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang pertama kali menikahkan Adam dan Hawa. Sekarang baru Tuhan perintahkan hamba-hambanya mewakili. Tapi sebenarnya Allah harus terlibat dalam rumah tangga. Makanya tidak bisa pandai-pandai kita membangun rumah tangga. Alkitab bilang kalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan membangun rumah tangga, sia-sia kita membangunnya. Rumah tangga rusak bukan karena kurang uang, bisa juga karena kurang uang. Tapi meskipun banyak uang, tidak menjamin rumah tangga bagus. Tetapi Yesus harus hadir. Makanya diundang Yesus di pesta Kana, sehingga kebahagiaan keluarganya lanjut. Karena waktu kehabisan anggur di pesta itu, Tuhan bikin mukjizat karena ketika mereka mendengar firman Tuhan yang disampaikan Yesus, sehingga air menjadi anggur. Dilanjut pestanya. Pernikahan itu seperti pesta, seperti surga. Berapa banyak anak-anak hancur karena broken home, rumah tangga hancur. Kenapa Uni Soviet, negara superpower mengimbangi Amerika hancur? Diteliti karena rumah tangga mereka hancur. Sempat Menteri Pendidikan dan Budaya mereka mengundang keluarga Kristen dari Amerika khusus mengajar di Uni Soviet karena mereka mengalami kehancuran rumah tangga. Karena apa? Karena tanpa Tuhan sia-sia usaha kita membangun. Jadi kita harus bersama Tuhan membangun rumah tangga. Karena pencipta rumah tangga adalah Tuhan. Haleluya. Jadi tidak jamin udah tua rumah tangganya bagus.
Saudara bisa perhatikan apa yang saya bilang. Ada orang udah tua, udah pun berkelahi dengan suami istri. Apa sih yang mau diributkan lagi? Kalau orang muda oke lah, karena mata keranjang suaminya kan. Kalau udah tua, apa yang diributkan lagi? Ya karena mereka nggak terbiasa dari awal membangun rumah tangga. Dijauhkan Tuhan kita sampai tua itu terus. Haleluya. Bagaimana kalau udah tua lagi ribut? Ya. Kejadian pasal 2 ayat 24. Inilah pernikahan. Dimulai dari Adam dan Hawa dan seterusnya. Ini polanya. Ini gambarnya, ini desainnya. Ini blueprintnya. Kejadian 2:24, sebab itu seorang laki-laki pemuda akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, orang tuanya, lalu menikah supaya bersatu dengan istrinya lewat pernikahan, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dua menjadi satu, itu pernikahan, bukan satu menjadi berapa. Dua menjadi satu. Dua pribadi, dua karakter, dua latar belakang, dua jenis kelamin, banyak hal yang berbeda. Tapi lewat pernikahan Tuhan mau mereka menjadi satu. Ya, satu. Nah, hanya kasih Tuhan yang bisa membuat satu. Kasih Tuhan itu seperti lem. Ketika satu kertas terkoyak, maka disambungkan dia dengan lem. Jadi hanya kasih bisa menyatukan. Tanpa kasih tidak ada kesatuan, tidak akan bisa satu. Dan kalau tidak satu, pasti hancur. Karena Alkitab bilang kerajaan yang terpecah-pecah akan hancur. Rumah tangga yang terpecah-pecah dalam kurung tidak bersatu akan hancur. Hancur kebahagiaan, hancur ekonomi, hancur rumah tangga, hancur anak-anak. Apalagi iman pasti hancur juga. Sekuatnya istri beriman, kalau suaminya tak beriman, terus saudaraku digoda dan dirusak iman istrinya atau sebaliknya. Jadi harus, makanya Tuhan ciptakan laki-laki menurut gambar Allah, perempuan menurut gambar Allah, baru dijodohkan. Lalu lahirlah anaknya gambar Allah. Haleluya. Yaitu anak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti Abraham melahirkan anak yang sesuai kehendak Tuhan, namanya Ishak, bukan Ismail. Jadi pernikahan itu, saudaraku, harus menjadi satu. Ya, maka dalam pernikahan ini hanya kasih Tuhan yang diterima oleh istri, yang diterima oleh suami, yang memungkinkan dua pribadi dari dua latar belakang pendidikan orang tua, dua latar belakang sifat bisa jadi satu. Mustahil manusia bisa menyatukan itu. Itu sebabnya dasar dari membangun rumah tangga seperti surga hanya kasih Tuhan. Nah, saudara, harus si suami, harus si istri mengalami kasih Tuhan, mengenal kasih Tuhan, lalu kasih Tuhan inilah yang dipakainya untuk membangun rumah tangganya. Tanpa kasih Tuhan, uang tak bisa. Kepintaran, pengalaman, nasihat. Kalau orang Batak, kalau sudah pesta menghadapi, ada nabok, waduh banyak kali nasihat ya. Kalau 1000 hadir, 1000 nasihat. Tapi nggak muat otaknya menampung nasihat itu. Bagus itu. Tanpa kasih Tuhan, ada bisa. Kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sia usaha. Suami harus memakai pertolongan Tuhan, kasih Tuhan membangun rumah tangganya. Tanpa kasih tidak bisa. Kasih yang menyelamatkan. Tanpa kasih Tuhan kita pun tak selamat masuk surga. Tanpa kasih keluarga tak akan bisa pulih, selamat tak bisa. Itu sebabnya kasih adalah dasar membangun rumah tangga seperti surga. Nah, kasih ini menyatukan. Nah, kalau sudah satu ya udah. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 katakan, sungguh alangkah baik dan indahnya bila saudara bersama dengan rukun. Kata rukun itu harmonis. Kata rukun itu damai sejahtera. Kata rukun itu satu, tidak terpecah.
Maka datanglah minyak katanya dari kepala, dari suami, terus turun ke bawah, ke istri, ke anak-anak cucunya. Bahkan ayat 3 dikatakan Tuhan menjanjikan berkat kepada keluarga ini supaya seperti surga, berkat rohani dan jasmani, berkat kesehatan, semua yang dibutuhkan yang membuat manusia di dunia yang susah ini jadi bahagia kayak di surga. Itu karena kerajaan Allah, karena pola prinsipnya Allah diterapkan, yaitu kasih, sehingga dikatakan kesanalah dia memerintahkan apa? Gantikan dulu beberapa, ya keenakan dengar khotbah saya, jadi agak dibetulin ayat-ayatnya ya. Haleluya. Ya sambil dengar sambil apa ya. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, kesanalah diperintahkan kehidupan. Di mana ada kehidupan, di situ ada pertumbuhan, ada perkembangan. Di bunga ini nggak ada pertumbuhan ini karena nggak ada kehidupan, ini bunga mati. Nanti mungkin 3 tahun lagi udah rusak ini, kita buang. Tapi kehidupan yang dari Tuhan diperintahkan pada keluarga yang rukun, kehidupan yang lebih indah, yang indah, yang indah, makin indah. Haleluya. Dan kesana juga diperintahkan berkat selama-lamanya. Dalam konseling pranikah kepada kedua mempelai, calon mempelai, hari Sabtu yang semalam saya sudah sampaikan. Kalau nggak satu, sulit Tuhan memberkati. Tapi Mazmur 133 1-3, dia janji kepada keluarga yang rukun, yang bersatu, yang harmonis. Keluarga yang diberkati, keluarga yang rukun itu bukan keluarga yang sudah sempurna, tapi keluarga yang menerapkan kebenaran firman Tuhan, menerapkan kasih Tuhan di antara mereka. Siapapun yang menerapkan kasih Tuhan, dia sudah melakukan firman Tuhan yang tertinggi, yang terutama. Nah, hukum yang paling tinggi dan terutama adalah kasih Tuhan. Siapapun sudah melakukan kasih Tuhan, dia sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai, alias rukun, dan kesanalah diperintahkan berkat. Meskipun baru menikah, dia modal apa kita bilang, istilah kami dulu modal dukul menikah. Tapi Tuhan sudah janji, ya, kalau orang ini nggak terus berkelahi, kalau suami istri nggak terus berkelahi, terus berubah, karena kasih Tuhan memungkinkan mereka sanggup untuk berubah. Jangankan berubah, selamat pun kasih Tuhan sanggup dalam kita. Sehingga saudaraku terus diberkati. Maka saya garis bawahi, keluarga yang mulai dari muda, dari menikah saatnya sudah benar dulu, ya. Karena banyak menikah tidak benar dari awal. Jadi saya ingatkan pada orang tua, nasihati anak jangan sampai tidak benar pernikahan. Haleluya. Makanya saya berencana buat seminar untuk kaum muda sebelum nanti masuk pernikahan. Mantap. Nah, pernikahan ini tema fokus Tuhan. Kalau udah berhasil pernikahan, udahlah gampang yang lain. Negara susah dibolong karena pernikahannya rusak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kasih diterapkan itu sudah kebenaran. Ketika kebenaran ada dalam hati suami, hati istri, apalagi anak-anak, di mana ada kebenaran di situ tumbuh dan sejahtera kata firman. Haleluya. Sanalah diperintahkan Tuhan maka pernikahan macam ini tidak bisa miskin. Pasti diberkati. Mazmur 118 bilang kaya ini buat rohani dan jasmani. Percaya saya, karena kita juga bilang begitu. Amin. Jadi kalau ada keluarga yang dalam tanda kutip miskin kebahagiaan, miskin ekonomi, miskin iman, nah berkelahi kerjanya sejak setengah tahun sudah menikah berkelahi terus.
Tapi kalau diterapkan kasih, maka saudaraku tidak berlaku lagi aku, ego. Yang berlaku adalah apa kata Tuhan. Mari sama-sama kita lakukan. Haleluya. Di mana ada kasih, di situ mereka berani saling mengampuni. Di mana ada kasih, di situ mereka berani menerima satu yang lain apa adanya. Di mana ada kasih, di situ kekuatan untuk memperbaiki, untuk diperbaiki. Tapi di mana ego, kesombongan, mementingkan diri sendiri, di situ kacauan, kejahatan. Itu kata kita. Itu sebabnya lawan dari kasih adalah mementingkan diri sendiri. Jadi suami tidak bisa mementingkan diri sendiri, istri tidak bisa. Kalau suami mau melihat dirinya seorang laki-laki atau suami mau bahagia, caranya bahagiakan pasangan. Jangan bahagiakan diri, egois namanya. Karena nggak bisa lagi dua, harus satu. Kalau istri mau bahagia, bahagiakan suamimu. Ketika suami membahagiakan istri, maka suami bahagia. Tetapi ketika istri membahagiakan suami, maka istri bahagia. Bukan aku mau membahagiakan diriku. Bapakku dulu belum bertobat, dia mau bersenang-senang terus. Bukan? Mamaku merepet karena gak bertobat, jadi suka merepet. Alam bapakku marah-marah dia, bantingnya piring, bantingnya semua pergi dari itu, ada yang itu. Kami makan ikan asin, dia makan kambing sampai buncit perutnya sudah. Bapakku makin ganteng, mamaku tuet terus rimping, karena tak terurus. Makin jelek mamaku, bapakku makin ganteng. Kenapa? Ya dia makan bergizi. Mamaku dan nasi bersama kamu. Saya saking palaknya kulihat bapakku pernah berpukul dia karena aku belum bertobat. Ada salah ya. Jadi kacau sudah. Untunglah bertobat saya. Kalau enggak ikut juga saya seperti itu. Karena sifat bapak itu kayak usahanya anak, upin panas, tunggu bau paku. Untung enggak berlaku sama orang bertobat. Jadi kalau saudara keluargamu yang dulu kacau balau bertobat tahu, kalau enggak pasti ulangi lagi. Nah dosa itu menurun, dosa ada menurun. Tapi kalau kita bertobat, diputus sama Tuhan. Makanya enggak berlaku lagi. Jadi bapakku dengan aku udah berubah 180 derajat, udah bertolak belakang. Ya, dulu bapakku tak peduli sama aku. SMP, SMA, koyak-koyak celana tambal-tambal itu bersama dia. Padahal bapakku jaksa. Semua orang kisaran bilang bapakku baik sekali. Kenapa gak baik? Diajaknya makan-makan semua. Makanya saya pernah marah, pukul dia. Untung dibela sama satu kampung. Kalau enggak habis dia. Kebetulan aku udah belajar karate. Saking dendamnya. Jadi kalau ada anak sampai membunuh orang tua itu karena dendamnya udah kebangetan dan anak itu belum bertobat. Nah saudara yang dikasih Tuhan, untunglah saya bertobat sehingga saya mengampuni orang tua saya lalu bisa menghormati dia. Haleluya. Artinya sisi rumah kami bertobat semua karena saya harga ketaatan dengan iman. Itu sebabnya keluarga bisa selamatkan. Kalau satu orang beriman mentaati Tuhan lalu mendoakan keluarganya, maka sebelum engkau meninggal, kau akan lihat semuanya sisi rumahmu akan diselamatkan. Nah, janji Tuhan pasti kita lihat kalau kita taat. Yang penting kalau kau percaya, taat terus. Amin. Amin. Demikian juga suami, taat terus dalam mengasihi. Ya kalaupun karena kita kurang diajar memulai pernikahan awal kita itu akhirnya mana? Salah semua, ya bertobat aja ada anugerah. Amin. Lalu perbaiki. Istri yang beriman mentaati Tuhan akan menguduskan, menyelamatkan suaminya yang tidak beriman. Atau suami yang beriman padahal istrinya tidak, akan menyelamatkan istrinya yang tidak beriman. Pokoknya satu orang percaya taat, seisi rumah diselamatkan. Amin. Target Tuhan keluarga kita harus diselamatkan.
Itu target Tuhan. Kalau nggak bisa seisi dunia, minimal keluarganya si Nuh diselamatkan. Saudara mau keluarga diselamatkan? Maka tidak ada alasan bapakku nggak bertobat, mamaku atau anakku atau istriku atau suamiku nggak ada alasan. Mulai dari dirimu. Kau jadi terang, maka kegelapan di hati, di hidup keluarga akan lari. Makanya bangkit menjadi terang. Amin. Apa maksudnya istri mengasihi suami? Apa maksudnya suami mengasihi istri? Apa maksudnya anak mengasihi orang tua? Efesus pasal yang ke-5. Saya bacakan dengan cepat karena ada dua hal yang terjadi dalam keluarga yang sedang akan kita serahkan diberkati Tuhan. Bersama dengan ini orang tua beliau laki-laki meninggal dunia. Tapi saya dengar berita pada waktu hari Sabtu memang beliau almarhum yang semalam sudah mengatakan waktu mau datang ke Rato diizinkan katanya. Udahlah, berbilang. Karena beliau menginginkan harus menikah dulu anakku yang paling kecil ya, baru aku meninggal. Ya sebenarnya sudah terpenuhi keinginan bapak. Makanya waktu kamu telepon saya bilang harus jalan terus. Karena apa? Karena keinginan orang tua kau harus menikah. Walaupun tidak dihadiri secara fisik, tapi sudah tahu ya waktu diizinkan kamu datang terang, kamu sudah izinkan, sudah restui kamu. Dan mungkin itu waktunya Tuhan ya, sabar ya. Jadi tidak ada salahnya Tuhan di sini. Pokoknya dia inginkan kamu sudah pasti menikah itu saja. Jadi ketika kamu sudah mendaftar dan kamu diizinkan hari Sabtu datang ke Rantau, bilang. Jadi sudah tahu dia kamu sudah menikah. Oke? Jadi Tuhan itu baik. Bagaimana maksudnya kita mengasihi? Dikatakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 22. Saya baca, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Saya waktu baca ini agak geli. Kok istri duluan, kenapa nggak suami duluan? Sudah suami paling banyak masalah. Ya kan, suami yang banyak nggak bertobat kan? Di gereja-gereja mana yang lebih banyak bertobat, suami atau istri? Istri. Tapi kenapa duluan istri? Karena masalahnya dulu yang duluan buat dosa istri. Karena itu ya. Iya. Istri tunduklah kepada suamimu. Kata tunduk jangan melawan, tapi hormati. Hargai siapapun, bagaimanapun itu. Tapi Pak, suamiku nggak bertobat, justru kau harus beriman mengasihinya, kau harus beriman mentaati firman supaya seisi rumahmu diselamatkan. Karena istri yang bertobat, istri yang mengasihi, istri yang mentaati Tuhan akan menyelamatkan, menguruskan suaminya yang tidak bertobat, supaya seisi rumahnya diselamatkan. Karena Tuhan mau keluargamu seperti surga. Itu makanya doa kita diajar Tuhan, datanglah kerajaan menjadilah kehendakmu di bumi, dimulai dari luar seperti di surga. Jadi di bumi ada surga dalam keluarga. Selain itu nggak ada lagi. Di naik klub, di kafe tak ada surga. Jadi tanggung jawab paling utama membangun rumah tangga istri adalah tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Ya, amin ibu-ibu. Ya, kalau mau bahagia kau. Jangan tanduk. Tanduklah Pak, apa yang tunduk orang jahat jadi tanduk terus. Kalau suami lempar kau nanti pakai baju, lu ambil parang. Jangan gitu. Jadi tunduk. Karena itu firman. Amin. Itu kasihmu kepada suami. Jadi kalau kau mengasihi
suamimu tunduk hormat. Haleluya. Maka kau akan bahagia. Saya kasih tahu rahasia. Pokoknya jangan didengar suami dulu ya. Kayak mana di sini? Rahasia, kalau suami tidak dihormati lagi di rumah tangga, suami itu susah banget. Karena apalagi suami belum bertobat, kesombongannya ibunya tinggi. Ada dia pukul meja. Ada lagi menghormati aku di rumah ini. Padahal sebenarnya dia pun tak pernah peduli keluarga gitu kan. Tapi bukan itu masalah. Masalahnya kita mau bangun rumah tangga, men. Peduli siapa keluar, ya terserah. Yang penting kita tujuannya jelas. Istri harus mengasihi, caranya tunduk, hormat. Makanya kalau suami bilang, "Ma, bikin dulu kopi," ya pakai. Apa kopi? Kopi, jangan bilang. Kopi, tak ada kok kasih uang belanja, kopi. Walaupun tak ada gula Pak, tak ada uang lagi Pak, itu salah. Kita kan suka melawan, amin. Karena melawan bukan kasih. Menghakimi suami karena kesalahan kelemahannya bukan kasih. Kasih Tuhan sama kita, seperti itu. Kalau saudara setiap salah dipukul, langsung saudara 3 tahun yang lalu. Tapi kasih Tuhan menyelamatkan kita. Haleluya. Begitu caranya ya, seperti kepada Tuhan. Kenapa keluarga Abraham diberkati? Si Sarah itu panggil suaminya namanya Abraham itu seperti sampai dia bilang, "Tuhan." Ya, kalau sekarang ya bisa saja boleh ya. Sekarang boleh papi sayang, ya kan? Kenapa sih? Jangan hanya pacaran aja yang kayak romantis. Udah tua pun boleh lah. Haleluya. Lalu suami yang mengasihi istri. Begini, hai suami ayat 25. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk meluruskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau berut, dan serupa dengan itu tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Mengasihi istri seperti Tuhan mengasihi jemaat. Jadi kasihnya suami itu seperti Yesus mengasihi. Kualitas kasih seorang istri bukan sekedar cinta yang dikatakan pemuda-pemudi, kaulah bintang, kaulah bintang. Itu kan sudah diucapkan itu kan, ya. Lalu wanita dengar rayuan-rayuan ini, lalu apa saudara? Mulai berbintang-bintang dia. Tetapi lebih dahsyat lagi kasih Tuhan yang diterima suami dari Tuhan. Amin. Dan kasih ini dipraktekkan bagaimana Tuhan menyelamatkan jemaat, begitulah suami menyelamatkan istrinya, menyerahkan dirinya bagi keselamatan istrinya. Jadi artinya menyerahkan dirinya bagi keselamatan istrinya. Berarti suami bersedia menyerahkan nyawanya demi istrinya. Haleluya. Amin. Waduh. Iya, jadi jangan. Kenapa? Makanya aku ingatkan ke depan setelah khotbah ini, kalau melihat bapak-bapak jauh lebih ganteng dari mamanya, istrinya, itu curiga saya lihat bapak begini. Iya. Kalau bisa jauh lebih cantik istrinya daripada suaminya. Walaupun minimal sama-sama. Jangan kayak bapak saya, maaf saudara. Mama saya kulit, wah keren, jelek. Bapak saya tak ganteng. Kenapa saudaraku? Gak dirawatnya. Yesus menyerahkan hidupnya supaya selamat jemaat. Begitulah suami menyerahkan hidupnya karena mengasihi supaya selamat istrinya, supaya istrinya katanya di sini menguruskannya, menyucikannya dengan memandikannya, supaya dengan demikian dia menempatkan jemaat di hadapannya cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut, pokoknya mantap punya lah. Amin.
Haleluya. Yang jelek kan tahu katanya. Ya nggak kau kasih beda ya jelek tadi ya. Ribut tau, nggak pernah puding, nggak makan vitamin C, nggak pernah kau beli jeruk, ya gersang kulitnya. Sementara kau makan enak-enak di luar dengan kawan-kawan kan, nggak ada di sini itu ya kan. Cuma jangan sampai terjadi. Haleluya. Harus seimbang. Amin. Cuma aku dengan ibu di rumah beda, aku gemuk, ibu sedikit agak kurang gemuk. Ya, tapi bukan karena saya tindas dia ya. Iya kan Pak Regan ya? Pak Regan nggak ditindas ibu kan? Apa deh? Karena malas makan. Jadi begitu ya, harus seperti Yesus sama jemaat sampai menyerahkan nyawanya. Jadi laki-laki itu harus wah, kalau begini mantap. Dia seperti ini berkati keluarganya, anak cucunya berkah kembali. Haleluya. Lalu kalau sudah begitu anak-anak gampang anak-anak karena anak-anak itu buah dari pernikahan dan daun kubis yang jauh jatuhnya buah dari pernikahan. Beda-beda sedikit ini. Hanya anakmu gambaran pernikahan. Hanya kalau anakmu bodoh jangan bilang buruk kali kau. Tidak usah bilang Tuhan ternyata aku bodoh kali. Jangan aku bodoh kali. Iya, karena anak itu buahnya pernikahan. Ibarat pohon, baik tidak buahnya dilihat. Pohon ini baik tidak dari buahnya. Jadi pernikahan itu bisa nampak dari anak-anak. Kalau anak-anaknya damai sejahtera, mesra, berkati ya. Alkitab bilang begitu. Berkati anak cucunya dan perkasa di bumi. Anak-anak itu gak sulit. Anak-anak itu suka meniru. Dan guru yang terbaik, pahlawan yang paling hebat itu di rumah tangga. Suaminya adalah pahlawan yang paling hebat. Orang tuanya adalah guru yang paling hebat. Kalau dia nggak dapat guru ini lagi, maka dia dapat guru-guru yang tidak jelas. Nah, anak ini banyak meniru dari orang tuanya. Jadi kalau suami suka nyempelin istrinya, nanti anaknya kalau nggak bertobat, dibikinnya gitu sama istrinya dulu. Sadar nggak sadar dibikinnya. Jadi kalau mamanya sering merepeti suaminya, sering lakukan yang nggak baik sama suaminya, anakmu perempuan nanti kalau menikah dia buat gitu sama suami. Jadi menurun sifat mengacau ya. Nah ini contoh. Tapi kalau suami istri mengasihi Tuhan, anak pasti menular. Amin. Dan anak yang mengasihi Tuhan, anak yang mengasihi orang tua, Yesus pasal 6 ayat 1 sampai 3, hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Anak-anak mentaati Tuhan kalau dia mengasihi orang tua. Hormatilah ayah dan ibumu, ini suatu perintah yang penting seperti yang nyata dalam janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu. Bagi anak. Kalau anak mengasihi orang tua, hormati taat orang tua. Lalu di ayat Efesus pasal 5 Tuhan bilang begini. Saya akan tutup ayat 32, munculkan ayat 32. Efesus 5 ayat 32, rahasia ini besar. Oh, rahasia ini besar, bukan kecil. Ini rahasia ini sebenarnya. Ini rahasia kebahagiaan keluarga. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Nah ini hanya terjadi bisa mengasihi kalau suami punya hubungan dengan Kristus. Kalau istri punya hubungan dengan Kristus, maka sebaiknya suami istri harus sama-sama gandengan tangan ke gereja, sama-sama mengikuti firman Tuhan, sama-sama melakukan firman Tuhan.
Karena ini hubungan. Suami yang diubah Tuhan di gereja akan berubah di rumah tangga. Suami yang diubah Tuhan, istri yang diubah Tuhan di gereja akan menjadi istri yang berubah di rumah tangga. Anak yang diubah Tuhan di gereja akan menjadi anak yang membawa perubahan di rumah tangga. Suami istri anak yang diubah Tuhan, keluarganya pasti dipulihkan, diubah. Jadi di gereja sumbernya karena Tuhan ada di rumahnya di gereja. Kalau suami menantang Tuhan karena tidak menerima firman, menantang gembala sidang Bapak rohani, maka biasanya dia tidak peduli dengan keluarganya, apalagi mengasihi. Istri yang melawan Bapak rohaninya, melawan pendetanya, maka dia pasti melawan suaminya. Meskipun dia aktif melayani di gereja. Anak-anak yang tidak mau tunduk kepada pimpinan di gereja, dia tidak akan mampu dan tunduk tak sama orang tuanya. Jadi semua rahasianya hubungan suami dengan Tuhan, istri dengan Tuhan, anak dengan Tuhan. Prakteknya hasilnya di rumah. Nah, jadi saudara harus diubah Tuhan melalui firman-Nya di gereja ini. Sebagai suami, sebagai istri. Kalau saudara tidak diubah Tuhan, tidak berubah lagi melalui firman, melalui apa yang Tuhan kerjakan di rumahnya di gereja, saudara tidak mengalami perubahan di rumah. Jadi hubunganmu dengan Tuhan menentukan perubahan di dalam rumah tangga. Ini maksudnya. Rahasia ini besar. Yang aku maksud ialah hubungan Kristus dengan kita. Haleluya. Saya ketika diubah Tuhan, dipulihkan hati saya, memiliki hati Bapa surgawi, maka saya menjadi Bapa yang mengasihi anak-anak seperti Bapa di surga mengasihi kita. Demikian juga istri dan anak-anak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sudah kami mendengar firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin, dahsyat luar biasa, melebihi pengetahuan, pengalaman apapun. Siapapun yang melakukannya akan diubah, akan diselamatkan, akan diberkati, akan tumbuh dan sejahtera. Siapapun yang melakukannya akan dipulihkan. Karena Alkitab berkata, berbahagia orang yang mendengar melakukan firman Tuhan. Kami sudah tahu Tuhan bagaimana keluarga seperti surga. Inilah firman Tuhan. Bagaimana suami mengasihi, istri mengasihi, anak-anak mengasihi dalam rumah tangga. Sebab kami harus belajar di gereja. Harus kami membangun hubungan dengan Tuhan di gereja. Supaya lewat kasih dan kebenaran-Mu, kami bisa dipakai Tuhan membangun rumah tangga seperti surga yang bermaksud. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar dan terus Kau mengajar. Dan kami mau melakukannya. Haleluya, 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 haleluya. Kedua, mempelai maju ke depan. Silakan di depan kursi. Nanti aja bangkalnya. Perhatikan ke depan dengan tenang. Tuhan mau memberkati pernikahan. Ini sudah menerima bimbingan. Tugas yang penting untuk mengingat dan firman Tuhan hari ini. Demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sepatutnya orang-orang Kristen melakukan pernikahannya bukan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu berdasarkan ketentuan firman Tuhan, baiklah kita memperhatikan apa yang dikatakan di dalam Alkitab menjadi patokan-patokan pelaksanaan nikah Kristen. Hal itu adalah sebagai berikut. Tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lagi dikatakan oleh Tuhan Yesus, laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan yang lain, dia berbuat zina. Dengan apa yang dikatakan kepada laki-laki, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Dan kepada perempuan itu dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan.
Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dengan demikian wajiblah suami mengasihi istrinya dan seorang istri wajib tunduk kepada suaminya. Oleh sebab itu, tatkala kamu hidup bersama, berpadanan dengan firman Tuhan, saling mengasihi, saling menopang, dan saling membantu, serta berjiwa luhur, suci dan benar, dan disertai roh lemah lembut, dan memiliki sifat sabar dan kelakuan yang terpuji. Dengan demikian kamu menjadi contoh yang baik di dalam hidup rumah tangga Kristen yang beriman dan setia. Oleh sebab itu, tatkala kamu berdiri sekarang di hadapan Allah dan jemaat hari ini, maukah kamu menyatakan sikap janjimu setiamu satu dengan yang lain, bahwa kamu berdua bersedia untuk memelihara pernikahan ini suci benar sesuai dengan ketentuan firman Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kalau kamu berjanji serentak menjawab, kami berjanji. Di hadapan Allah dan jemaat saya ajukan lagi pertanyaan ini, maukah kamu berjanji bahwa kamu akan rajin dan setia menghadiri kebaktian-kebaktian di gereja di mana diadakan Gereja Pentakosta di Indonesia, dan dia ikut membantu pertumbuhan Gereja Pentakosta di Indonesia di mana kau berada. Kalau kamu bersedia, kami bersedia. Apakah kamu berdua ingin mengucapkan ikrar setiamu berdua dalam pernikahanmu ini? Kalau kamu mau mengucapkan ikrar janji setiamu, katakan kami bersedia. Silakan saling berhadapan. Sekarang engkau Firman Syukurwaru, nyatakan janji, ikat janjimu, setiamu kepada pasanganmu hari ini, yaitu Melati Novia Sari Pasari. Mulai katakan dari Habib. Saya Firman Syukurwaru menerima engkau Melati Novia Sari Pasaribu sebagai istriku dan teman hidupku mulai sekarang dan selama-lamanya. Saya berjanji akan tetap mengasihi engkau dalam keadaan suka maupun duka, dalam kelimpahan atau kekurangan, dalam segala keadaan mulia, sekarang dan selamanya. Saya berjanji tidak akan bercerai kalau bukan karena kematian. Kiranya kasih Yesus Kristus menyertai hidup nikah kita ini sampai selamanya. Amin. Maka dengan segenap hati engkau juga ikat janji ikrarmu Melati Novia Sari Pasaribu kepada pasanganmu Firman Syukurwaru, katakan dari hatimu. Mulai. Demi nama Yesus Kristus, saya Melati Novia Sari Pasaribu menerima engkau Firman Syukurwaru sebagai suamiku dan teman hidupku mulai sekarang dan selama-lamanya. Saya berjanji akan tetap mengasihi engkau dalam keadaan suka maupun duka, dalam kelimpahan atau kekurangan, dalam segala keadaan mulai dari sekarang dan selamanya. Saya berjanji tidak akan bercerai kalau bukan karena kematian. Kiranya kasih Yesus Kristus menyertai hidup nikah kita ini sampai selamanya. Amin. Kamu sudah menyampaikan satu dengan lain janji. Janji ini menyatakan kamu seperti kita, kalau Tuhan kasih janji dan kita juga berjanji, maka tidak ada batal perjanjian itu akan terjadi, dan Tuhan sudah janji menyatukan kamu satu dengan perjanjian ini, dan Tuhan akan memberkati. Jadi jangan batalkan itu dengan perceraian kecuali karena kematian. Kalau begitu, pegang bersalaman kanan dengan kanan. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saya sebagai hamba Tuhan mengatakan kepadamu, hai Firman Syukurwaru dan engkau Melati Novia Sari Pasaribu, hari ini engkau disatukan Allah, dan hari ini saya nyatakan engkau menjadi suami istri, dan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali oleh kematian. Amin. Kami siapa kesini nanti baru ganti. Kamu putar.
Silakan berlutut. Saya undang kita bangkit berdiri, ikut mendukung mereka dalam doa dan nyanyikan Yesus Yesus dengar doaku. Yesus, janganlah Tuhan kami dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mempersatukan kamu dan menjadikan kamu hari ini pasangan suami istri yang direncanakan Tuhan. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati hidup kamu. Siarkan Allah wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia dalam hidupmu. Menghadapkan Allah wajahnya kepadamu dan menyertai hidup nikahmu hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan yang memberkatimu dan Tuhan yang memberkati dan beranak cucu seperti janjinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati dan terimalah. Haleluya, 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 amin. Silakan berdiri. Hari ini di hadapan Tuhan dan jemaat, kamu sudah dipersatukan Allah dalam pernikahan kudus di gerejanya. Maka Gereja Pentakosta di Indonesia jemaat diberi pemulihan Gerceran Keperapat berikan tanda atau akte nikah ini bahwa kamu sudah diberkati Tuhan menjadi suami istri yang diberkatinya. Maka terimalah. Bisa posisi ganti. Silakan duduk kembali. Sebelum kita tutup dalam doa dan nanti kita ucapkan selamat kepada pengantin, dan setelah itu kita bersalaman dan pulang. Jangan lupa mencuci tangan ya di luar pakai sabun supaya kita berjaga-jaga karena kita sedang mengikuti SOP kesehatan, karena kita tadi ada dalam situasi virus corona ya. Bersalaman, nanti jangan pegang mulut, hidung, mata. Pulang nanti bisa di depan sana ada air, cuci pakai sabun supaya kita bersih. Saya serahkan kepada pengumuman.
Puji Tuhan. Semua diberkati, amin. Iya. Mari kita dengarkan pengumuman kita dalam satu minggu ini. Yang pertama sekali, ibadah doa bersama berjalan seperti biasa, tetap di rumah kami. Latihan pujian penyembahan berjalan seperti biasa, tetap di tempat ini. Yang ketiga, pemuridan ibadah para pelayan berjalan seperti biasa. Yang keempat, komsel gabungan kita ya sebagai tuan rumah, keluarga Bapak Mantarip, Ibu Bordongolan yang di gereja ini. Selanjutnya hari Sabtu, doa puasa berjalan seperti biasa, seperti yang sudah dilakukan. Selanjutnya ibadah muda-mudi di tempat ini berjalan seperti biasa. Itulah pengumuman kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan memberikan persembahan bangunan kita, ucapan syukur kita, bahkan juga persepuluhan kita. Kenaikan pujian hormat kepada Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Terima berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bersama kami dari awal sampai akhir, dan sebentar kami akan pulang. Tuhan, lepaskan berkat-Mu karena Kaulah sumber segala berkat, segala sesuatu yang baik bagi kami. Gembalakanlah kami supaya kami berkata, Tuhan gembala tak kekurangan aku. Arahkan hati dan pikiranmu dengan iman, angkat tanganmu kepada Bapa di surga, dan pulanglah, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, anugerah dan kasih setia daripada Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku.
Katakan silakan duduk. Saya undang dari pihak orang tua pengantin laki-laki menyampaikan kata-kata sebelum nanti kita di akhir ini bersalaman dan ada jamuan makan.